Halo semuanya, dalam kondisi daya beli kita yang melemah sejak awal tahun 2024 ini, dan fakta bahwa banyak dari kita yang semakin tertekan dengan banyaknya PHK maupun gaji yang nggak banyak meningkat, berarti kita memang mau nggak mau harus pintar-pintar mencari cara untuk mengimbangi daya beli. Salah satunya adalah dengan menurunkan gaya hidup. Nah, di video kali ini, kita bakal ngomongin soal beberapa strategi sederhana dan efektif yang bisa membantu kita untuk tetap happy dan nyaman meskipun budget kita lebih ketat. Tapi sebelum masuk ke situ, aku rasa kita perlu mengakui dulu ya bahwa sebenarnya menurunkan gaya hidup itu bukan hal yang mudah. Penyebabnya ada beberapa. Aku bahas satu-satu ya, supaya kalian bisa identifikasi sendiri kira-kira mana yang ngena di kalian dan gimana cara menghadapinya. Penyebab yang pertama, sudah terbiasa menganut gaya hidup mewah. Ketika kita sudah terbiasa hidup dalam kemewahan, perubahan gaya hidup itu bisa terasa sulit karena ada standar kenyamanan yang sudah mendarah daging. Pengeluaran yang sebenarnya besar jadi terasa biasa, sehingga ide untuk menurunkan gaya hidup itu kita anggap menurunkan kualitas hidup kita. Kayak misalkan kalian terbiasa minum kopi di kafe yang mahal. Mungkin kalian ngerasa aneh kalau harus mulai beli kopi sachet atau bikin kopi sendiri di rumah. Rasanya nggak semewah atau seenak jika dibandingkan dengan nongkrong di kafe. Kita yang udah terbiasa dengan gaya hidup tertentu bakal merasa sulit untuk beralih. Terutama kalau lingkungan sekitar atau media yang kita konsumsi selalu mempromosikan kehidupan mewah sebagai standar untuk kebahagiaan. Dan rasa nyaman dalam kemewahan membuat banyak dari kita merasa kehilangan kalau harus mengurangi hal itu. Yang pertama, mungkin kita perlu dengan melakukan perubahan kecil, misalnya mengurangi frekuensi nongkrong di kafe, lalu pelan-pelan mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sederhana. Dan kita juga perlu mikir ulang tentang definisi kenyamanan dan kebahagiaan. Kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri, apakah kenyamanan itu selalu tentang kemewahan? Atau enggak? Kalau enggak, apa aja hal-hal yang bisa bikin kalian nyaman dan happy tanpa ngeluarin banyak uang? Dan selain itu, fokuskan pengeluaran kita pada hal-hal yang bisa memberikan pengalaman atau nilai jangka panjang, bukan sekadar barang atau layanan mewah aja. Lanjut, penyebab yang kedua, kenapa kita bisa sulit menurunkan gaya hidup, yaitu kalau kita berada di tengah orang-orang yang bergaya hidup tinggi. Lingkungan sosial kita sangat memengaruhi pola pengeluaran kita. Kalau kita berada di tengah orang-orang atau teman-teman atau keluarga yang punya gaya hidup mahal, seringkali kita merasa perlu ikut standar mereka supaya tetap dianggap setara atau diterima dalam pergaulan. Ini biasa disebut dengan peer pressure yang bisa bikin kita boros tanpa kita sadari. Contoh misalnya di saat teman-teman kalian semua sering rutin makan di tempat-tempat yang mahal atau suka liburan, muncul keinginan untuk ikut-ikutan. Ada rasa sungkan untuk menolak ajakan dengan alasan finansial karena takut dicap nggak gaul atau pelit. Nah, bagaimana caranya menghadapi hal ini? Yang pertama, mungkin kita bisa cari teman atau komunitas yang lebih sederhana atau mendukung gaya hidup hemat kita. Ini akan ngasih pengaruh positif juga pada kita. Terus juga kita nggak perlu takut untuk mengatakan tidak atau menolak sebuah ajakan. Kayak misalnya nih, daripada kalian terima ajakan teman kalian untuk ikutan makan di tempat yang mahal misalnya, coba ajak mereka ke tempat yang lebih terjangkau. Dan juga fokus pada tujuan finansial jangka panjang kalian. Dan bayangkan hasil positif yang akan kalian peroleh kalau tetap konsisten pada tujuan itu. Next, penyebab yang ketiga, malu kalau disangka jatuh miskin. Banyak banget nih dari kita yang kemakan gengsi, nggak bisa nurunin gaya hidup karena takut dianggap nggak mampu atau bangkrut. Persepsi negatif dari orang lain tentang kondisi finansial yang kayak gini membuat banyak dari kita enggan mengurangi pengeluaran, meskipun sebenarnya kita perlu. Sebagai contoh, ketika kalian biasa pakai barang-barang bermerek misalnya, ada rasa nggak percaya diri kalau kalian harus mulai pakai barang yang lebih terjangkau. Kalian khawatir teman atau kolega kalian bakal bertanya-tanya, kok sekarang kamu nggak pakai brand ini lagi, kenapa? Nah, sebenarnya menjaga gengsi ini adalah salah satu jebakan keuangan yang bisa membuat kita terus hidup di luar batas kemampuan kita, guys. Padahal, hidup sesuai kemampuan itu jauh lebih bijak dalam jangka panjang. Jadi gimana caranya kita menghadapi dilema ini? Yang pertama, kita harus melatih diri kita sendiri untuk fokus pada kebutuhan dan kenyamanan sendiri, bukan pandangan orang lain. Terus juga bangun rasa percaya diri tanpa harus mengandalkan barang-barang bermerek atau atribut yang mewah.
Dan ingatkan diri kita bahwa mengatur pengeluaran itu adalah langkah untuk masa depan yang lebih baik, bukan tentang menurunkan kualitas hidup. Lalu kemungkinan penyebab yang keempat, punya pasangan yang nggak bisa diajak menurunkan gaya hidup. Menyesuaikan gaya hidup dalam hubungan tuh seringkali bisa terasa rumit, apalagi kalau pasangan kita nggak sejalan dalam pengelolaan pengeluaran. Kalau kita pengen mulai hemat, tapi pasangan kita ternyata masih tetap nyaman dengan gaya hidup yang sebelumnya, yang selama ini dimiliki, seringkali itu jadi konflik kan, yang bisa membuat kita dan pasangan kesulitan untuk mengatur keuangan bersama. Katakanlah misalnya kalian sama pasangan kalian itu rutin makan di tempat yang fancy setiap minggu. Nah, di saat kalian pengen mulai hemat atau makan di tempat yang lebih murah aja, pasangan kalian mungkin kurang setuju dan merasa quality time jadi berkurang atau kurang romantis gitu. Padahal, keseimbangan dalam hubungan finansial itu sangat penting. Mengelola perbedaan dalam pengeluaran adalah tentang kompromi dan komunikasi, bukan sekedar mengikuti salah satu gaya hidup aja. Sekarang gimana caranya menghadapi problem ini? Yang pertama, mungkin kalian bisa bicarakan dulu tujuan keuangan kalian bersama pasangan, itu seperti apa, dan bagaimana strategi pengeluaran kalian bisa mendukung tujuan itu. Coba libatkan pasangan kalian dalam proses membuat anggaran yang lebih hemat. Terus juga cari alternatif aktivitas yang hemat tapi tetap menyenangkan, kayak misalnya masak bareng di rumah atau piknik di taman. Dan coba jelaskan ke pasangan kalian bahwa menurunkan gaya hidup itu bukan untuk mengurangi kebahagiaan, tapi demi masa depan keuangan yang lebih baik untuk kalian berdua. Next, kemungkinan penyebab yang kelima, takut kalau menurunkan gaya hidup bakal bikin tambah susah kaya. Ada mitos bahwa mengurangi pengeluaran itu sama dengan menurunkan gaya hidup, yang bisa memberi kesan mundur atau menghambat kesuksesan. Beberapa dari kita ngerasa kalau gaya hidup diturunkan, maka kesempatan untuk menjadi lebih kaya atau sukses itu ikut berkurang. Contoh misalnya ketika kalian terbiasa bawa kendaraan yang bagus saat meeting sama klien. Nah, kalian mungkin berpikir bahwa beralih ke kendaraan yang biasa itu akan mengurangi kesan profesional di mata klien. Meskipun sebenarnya ya klien lebih fokus pada kualitas kerja kalian daripada penampilan. Padahal menurunkan gaya hidup itu bukan berarti kita mengurangi kualitas diri atau peluang sukses kita ya. Seringkali justru dari penghematan itulah bisa terbentuk dana yang sehat untuk investasi dan pengembangan keuangan lebih lanjut. Nah, sekarang gimana caranya menghadapi masalah ini? Pertama, kita harus fokus pada tujuan akhir bahwa gaya hidup hemat itu adalah langkah awal untuk menciptakan peluang yang lebih besar melalui investasi atau tabungan. Dan kita harus pahami juga bahwa kesuksesan itu lebih banyak dipengaruhi oleh keterampilan dan jaringan, bukan sekadar simbol status, bukan sekadar penampilan. Lalu, kita juga harus membayangkan hasil jangka panjang yang bisa dicapai dengan gaya hidup hemat, seperti misalnya punya aset atau investasi yang berkembang gitu. Next, penyebab yang keenam, media sosial yang membentuk standar hidup tinggi. Media sosial tuh seringkali ngasih kita pressure ya, supaya mengikuti gaya hidup serba kekinian dan mewah. Mungkin itu postingan teman-teman atau influencer yang sering liburan, makan di tempat-tempat yang fancy, mahal, nongkrong di tempat-tempat yang kece, yang rame, atau mereka membeli barang-barang branded. Itu semua membuat kita ngerasa kurang kalau hidup secara sederhana, atau ya hidup kita nggak sama kayak mereka. Standar yang diciptakan media sosial ini bisa mendorong keinginan kita untuk tampil sempurna di dunia maya. Sebagai contoh nih, banyak dari kita yang kalau ngelihat temen liburan ke luar negeri, atau sering nonton konser, atau influencer yang banyak gaya hidup glamor di media sosial. Nah, kita sering merasa hidup kita kayak kurang menarik gitu, atau kurang berhasil gitu. Ini membuat kita terdorong untuk mengikuti gaya hidup yang sama, meskipun nggak sesuai dengan kemampuan finansial kita. Padahal, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita merasa cukup aman dan nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi gimana caranya atau solusinya menghadapi masalah ini? Yang pertama, pastinya kita perlu mengurangi paparan media sosial atau akses ke media sosial, atau kita juga bisa lebih memilah-milah akun mana yang bisa mendukung atau menginspirasi buat kita supaya punya gaya hidup sederhana. Terus juga kita harus fokus pada pengalaman yang bisa kita rasakan daripada hanya mencoba mengikuti tren demi eksistensi di media sosial.
Lalu kita juga harus selalu ingat bahwa banyak konten di media sosial yang hanya menunjukkan sisi baik dari hidup orang-orang, dan itu bukan gambaran keseharian mereka yang sebenarnya. Lanjut, penyebab yang ketujuh, adanya kecenderungan konsumsi emosional atau emotional spending. Konsumsi emosional ini adalah saat kita belanja untuk melampiaskan perasaan, kayak stres, sedih, atau bahkan bosen. Nah, ketika belanja menjadi pelarian emosi, kebiasaan ini bisa terasa kayak seperti kebutuhan kita gitu. Meskipun sebenarnya cuma respons terhadap perasaan tertentu aja. Pola ini bisa memicu pengeluaran yang nggak perlu dan membuat kita sulit untuk menurunkan gaya hidup. Misal kalian setelah hari-hari kerja yang berat atau abis dapat kabar buruk, kalian suka mencari hiburan yang instan. Seperti misalnya belanja barang-barang fashion secara online atau pesan makanan yang mahal. Meskipun merasa senang untuk sesaat, efek ini biasanya cuma sementara, dan akhirnya itu menjadi kebiasaan boros. Belanja karena emosi itu bisa terasa seperti solusi cepat, tapi sebenarnya cuma mengalihkan masalah tanpa menyelesaikan masalah itu sendiri. Lama-kelamaan, emotional spending ini malah bisa menguras tabungan dan menyebabkan stres baru akibat masalah keuangan. Terus gimana caranya supaya bisa overcome kecenderungan konsumsi emosional ini? Yang pertama, kita harus mencoba mengenali emosi yang muncul sebelum belanja. Dan tanyakan sama diri kita sendiri apakah belanja itu benar-benar diperlukan atau cuma respon sesaat. Terus kita harus mengganti kebiasaan belanja dengan kegiatan lain yang lebih menenangkan. Misalnya olahraga, atau meditasi, atau journaling juga bisa. Ini bisa jadi cara yang lebih sehat tentunya untuk mengelola emosi kita. Dan kita harus membuat anggaran untuk fun money, yaitu budget khusus yang bisa digunakan untuk keinginan spontan, sehingga kita bisa tetap enjoy, menikmati uang dan hidup kita sesekali tanpa mengganggu keuangan yang utama, kebutuhan yang utama. Dan kemungkinan penyebab yang kedelapan, pengaruh budaya konsumerisme. Budaya konsumerisme ini adalah pola yang menekankan pada kepemilikan barang atau konsumsi sebagai tolok ukur kebahagiaan atau status. Nah, kalau di lingkungan perkotaan atau di media sosial, gaya hidup ini cenderung digambarkan sebagai sesuatu yang ideal dan seringnya berhubungan dengan kebanggaan atau identitas kita. Nah, akibatnya gaya hidup sederhana bisa jadi kelihatan kurang menarik atau kurang bergengsi buat kita. Contoh, di kota-kota besar misalnya, mungkin ada anggapan bahwa orang yang bisa dianggap mampu atau berhasil itu kalau mereka udah memiliki barang-barang branded atau udah punya kendaraan sendiri atau sering nongkrong, sering main ke mall-mall, sering ke tempat-tempat yang fancy. Budaya ini seolah bisa memberi kita tekanan untuk mengikuti standar yang sama agar merasa nyambung dengan lingkungan sosial. Dan budaya konsumerisme ini membentuk persepsi bahwa memiliki lebih banyak hal itu artinya sama dengan lebih bahagia. Padahal fokus yang berlebihan pada konsumsi itu seringkali mengalihkan perhatian kita dari tujuan keuangan yang sebenarnya. Sekarang gimana caranya menghadapi budaya konsumerisme ini? Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu melatih diri sendiri untuk lebih kritis terhadap konten atau pesan yang mendorong konsumsi, terutama dari iklan maupun dari media sosial. Lalu, kita juga mesti fokus pada hal-hal yang memberi makna atau pengalaman jangka panjang, kayak belajar keterampilan baru atau menabung untuk tujuan yang lebih besar. Dan kita juga perlu menemukan inspirasi dari komunitas atau tokoh yang mengedepankan gaya hidup sederhana dan bijak, sehingga kita jadi lebih termotivasi untuk nggak mudah tergoda budaya konsumerisme. Oke, jadi itu tadi 8 kemungkinan penyebab kita sulit menurunkan gaya hidup. Aku pribadi sih paling ngena di yang nomor 1 dan nomor 6 ya. Kalau kalian gimana? Ngerasain yang mana aja? Coba tulis di kolom komen ya. Kalau udah, yuk sekarang kita lanjut ngomongin soal strategi finansial untuk menurunkan gaya hidup. Strategi yang pertama, hidup secara minimalis. Hidup minimalis itu adalah tentang hanya memiliki dan membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan berkualitas. Dengan fokus pada kualitas, bukan kuantitas, kita bisa lebih puas dengan apa yang kita miliki tanpa perlu terus membeli barang-barang baru atau hal baru. Hidup minimalis ini bukan berarti kita pelit atau terlalu irit ya, tapi lebih ke membuat hidup lebih ringan dan teratur karena kita hanya memiliki barang-barang yang mendukung kebutuhan sehari-hari, nggak lebih dari itu. Misalnya, kalian saat memilih baju, daripada membeli banyak baju yang harganya murah tapi mudah rusak,
cobalah beli 1 atau 2 baju yang berkualitas, yang bisa bertahan lama. Jadi, walaupun terlihat sederhana, kalian justru lebih hemat dalam jangka panjang, karena kan nggak perlu terlalu sering-sering beli yang baru. Dan minimalisme itu mengajarkan kita untuk hanya mempertahankan yang benar-benar berarti. Dengan mengurangi barang-barang yang nggak perlu, kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang lebih penting. Jadi, bukan cuma soal mengurangi pengeluaran aja, tapi juga soal mengapresiasi barang yang kita punya. Nah, supaya kalian bisa menerapkan hidup minimalis, beberapa tips yang bisa kalian coba adalah, yang pertama, lakukan decluttering. Pilih barang-barang yang benar-benar diperlukan aja, dan pertimbangkan untuk jual atau donasikan barang yang sudah jarang kalian pakai. Terus yang kedua, ketika ingin membeli barang baru, coba tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah benar-benar butuh barang itu atau hanya sekadar impuls belanja. Dan yang ketiga, fokus pada kualitas daripada kuantitas. Kayak misalnya dalam memilih gadget, beli yang memang memenuhi kebutuhan utama dan tahan lama tentunya ya, daripada yang hanya kelihatan keren. Next, strategi yang kedua, prioritaskan pengalaman daripada barang. Studi menunjukkan bahwa pengalaman itu cenderung memberikan kita kebahagiaan lebih tahan lama dibanding barang-barang material. Pengalaman kayak misalnya liburan sama keluarga atau teman-teman, olahraga, atau bahkan ikutan acara komunitas, itu semua bisa menciptakan kenangan dan perasaan bahagia yang sulit untuk dilupakan. Dengan memprioritaskan pengalaman daripada materi, kita bisa mengurangi keinginan untuk memiliki barang-barang mewah, karena fokusnya sudah beralih ke hal-hal yang lebih bermakna. Contoh, daripada kalian beli smartphone keluaran terbaru yang mungkin cuma akan menarik untuk sementara, pertimbangkanlah menabung untuk pengalaman yang berkesan. Kayak misalnya eksplor tempat-tempat wisata bareng teman-teman, atau ambil kelas hobi yang kalian suka. Pengalaman semacam ini seringkali lebih berkesan, dan nanti bisa jadi cerita sebagai bagian dari petualangan hidup kalian. Barang-barang kan cenderung kehilangan nilai seiring dengan waktu, sedangkan pengalaman, terutama yang kita lakukan bersama orang lain, itu akan memberi kebahagiaan yang lebih tahan lama, karena menjadi bagian dari diri kita. Ini artinya, pengalaman gak hanya membahagiakan, tapi juga memperkaya hidup kita. Nah, sekarang, gimana caranya memprioritaskan pengalaman daripada barang-barang? Yang pertama, coba alihkan dana untuk barang-barang yang kurang penting ke tabungan untuk pengalaman, kayak misalnya traveling atau kursus pengembangan diri. Terus yang kedua, cari di sekitar kalian pengalaman yang bisa dinikmati tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Misalnya camping, atau museum gratis, atau acara komunitas. Dan yang ketiga, libatkan teman atau keluarga dalam aktivitas yang sederhana, tapi berkesan. Kayak misalnya piknik, atau masak bareng di rumah. Lanjut, strategi yang ketiga, perbandingan harga sebelum belanja. Ini perlu kita jadikan kebiasaan ya untuk membandingkan harga satu barang di beberapa toko atau di e-commerce sebelum kita beneran beli sesuatu. Hal ini penting karena seringkali barang yang sama itu punya harga yang berbeda-beda di tempat yang berbeda. Dengan membandingkan harga, kita bisa menemukan penawaran terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Contoh, misalnya di saat kalian pengen beli sepatu baru, jangan langsung beli di toko yang pertama yang kalian lihat. Coba cek dulu harga di e-commerce lain atau di toko lain. Kadang perbedaan harga ini bisa mencapai puluhan ribu atau bahkan lebih, terutama kalau ada promo di situs lain. Kita harus cerdas, harus pintar membandingkan harga. Walaupun memang ada sedikit usaha, tapi dengan begitu kita bisa menghemat banyak uang tanpa harus mengurangi kualitas barang yang kita beli. Jadi, membandingkan harga ini bukan cuma soal irit aja ya, tapi juga tentang kebiasaan belanja yang bijak. Dan beberapa tips yang bisa kalian coba untuk menerapkan kebiasaan membandingkan harga, yaitu gunakan fitur wishlist di aplikasi e-commerce supaya kalian bisa memantau harga-harga barang yang kalian inginkan. Terus yang kedua juga cek dulu harga di beberapa tempat sebelum kalian beli sesuatu. Dan jangan ragu untuk mencari kode promo yang tersedia. Lanjut, strategi yang keempat, manfaatkan diskon dan cashback. Banyak toko dan aplikasi belanja yang menawarkan diskon dan cashback sebagai bagian dari program loyalitas atau promo tertentu. Ini adalah cara yang bagus untuk menghemat, terutama kalau kita pengen beli kebutuhan sehari-hari atau bulanan. Cashback ini artinya kita bakal dapat sebagian uang belanja kembali, sehingga pengeluaran kita terasa lebih ringan. Misalnya, saat belanja bulanan di aplikasi online,
kalian pakai kartu kredit atau e-wallet yang ngasih cashback khusus di toko tersebut. Biasanya ada diskon tambahan juga kalau kalian belanja dalam jumlah tertentu, jadi pengeluaran bisa lebih ringan. Menggunakan diskon dan cashback itu bisa menjadi trik cerdas dalam belanja sehari-hari kita. Ini adalah uang yang bisa kita pakai lagi untuk kebutuhan lain. Nah, beberapa tips and trick yang bisa kalian lakukan untuk memanfaatkan diskon dan cashback, yaitu yang pertama, gabungkan promo dari kartu kredit atau e-wallet dengan diskon toko yang sedang berlangsung. Terus yang kedua juga catat tanggal atau hari tertentu ketika ada promo besar. Misalnya setiap tanggal gajian atau promo bulanan gitu ya, 10-10, 11-11, 12-12, dan seterusnya. Lalu juga pastikan bahwa kalian menggunakan program loyalitas di aplikasi belanja atau supermarket langganan kalian untuk poin atau cashback tambahan. Lanjut, strategi yang kelima, kurangi kebiasaan makan di luar. Makan di luar atau pesan makanan online itu memang praktis dan enak, tapi ini juga bisa dengan cepat menguras anggaran kita. Nah, salah satu cara efektif untuk menghemat adalah dengan mulai masak sendiri di rumah. Selain lebih hemat, masak juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tentunya lebih sehat karena kita tahu bahan-bahan yang digunakan apa aja. Sebagai contoh, kalau misalkan kalian biasa beli kopi di kafe setiap pagi, coba mulai sekarang bikin sendiri di rumah. Begitu juga dengan makan siang. Daripada pesan makanan online, coba bawa bekal sendiri dengan bahan yang lebih simpel. Dalam sebulan aja, kalian bakal merasakan perbedaan besar dalam pengeluaran kalian. Dan beberapa tips lain yang bisa kalian coba adalah rencanakan menu mingguan dan belanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari pemborosan. Terus juga coba masak dalam porsi besar buat makan siang atau malam, supaya kalian gak perlu selalu masak setiap hari. Dan coba explore resep-resep sederhana dan praktis yang bisa kalian lakuin dalam waktu singkat supaya lebih efisien. Next, kurangi langganan yang gak kepake. Kalau dipikir-pikir, langganan bulanan yang gak pernah dipakai atau jarang terpakai, itu bisa jadi salah satu penyebab boros yang gak disadari. Banyak dari kita yang punya langganan streaming, aplikasi, atau bahkan gym, tapi mungkin jarang dipakai. Kebiasaan ini bisa jadi karena kita berpikir bahwa, ya udahlah nggak apa-apa, cuma sekian ribu ini per bulan. Padahal kalau semua dikumpulin, dalam setahun kita bisa ngabisin uang yang lumayan banget. Misalnya, kalau kita langganan 3 platform streaming sekaligus, kayak Netflix, Disney+, terus Spotify, tapi cuman akses salah satu di antara itu setiap minggu, mungkin ini udah waktunya kita nge-review lagi. Mengelola keuangan dengan memotong pengeluaran yang nggak perlu, itu akan membuat kita lebih sadar bahwa banyak dari pengeluaran kita yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Atau juga misalnya kalau kalian langganan beberapa aplikasi streaming, terus membership di gym, dan langganan aplikasi musik, setelah kalian cek, ternyata kalian jarang banget pakai salah satu layanan streaming, dan cuman pergi ke gym sebulan sekali karena terlalu sibuk. Coba tanya ke diri kalian sendiri, perlu nggak sih 2 atau 3 langganan streaming sekaligus? Atau kalau kalian jarang ke gym, apa mungkin lebih baik olahraga di rumah atau di taman aja daripada di gym? Dan tips lainnya adalah coba cek laporan keuangan bulanan kalian. Periksa mutasi rekening atau laporan keuangan digital untuk melihat apa aja yang masih ditagih setiap bulan. Dan tentukan skala prioritas kalian, mana yang benar-benar kalian butuhkan atau membawa manfaat buat kalian saat ini, dan kalau ada yang nggak terlalu penting, cancel aja. Terus juga coba sistem langganan yang fleksibel. Pilih langganan yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalau bulan ini kalian nggak ada waktu buat streaming, bisa kalian skip aja. Lanjut, strategi yang ketujuh, maksimalkan barang yang masih layak sebelum ganti yang baru. Seringkali kita tuh tergoda untuk membeli atau mengganti barang karena yang baru lebih keren atau lagi ngetren. Padahal barang lama yang kita miliki masih bagus banget. Sebenarnya ini kebiasaan konsumtif yang bikin boros tanpa kita sadari. Prinsip ini dikenal sebagai minimalisme konsumsi, yaitu fokus pada kebutuhan yang nyata, bukan sekedar keinginan. Misalnya, kalau kalian punya laptop yang udah beberapa tahun umurnya, tapi masih cukup buat ngerjain kerjaan atau kuliah kalian, kenapa mesti buru-buru ganti kalau masih bisa dipakai? Atau misalnya kalau kalian punya smartphone yang masih berfungsi dengan baik, tapi karena ada seri terbaru, kalian pengen beli yang baru. Padahal kalian nggak terlalu butuh upgrade fitur canggihnya, dan cuma sekadar pengen aja yang lebih baru.
Sementara, kalau kalian tetap memakai smartphone yang sekarang, kalian bisa nyimpan uang untuk hal lain yang lebih penting atau investasi. Beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk memakai barang sampai maksimal adalah cari nilai fungsi barang. Tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah barang yang kalian punya itu masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan kalian. Kalau masih oke, tahan dulu keinginan untuk upgrade. Terus juga latih mindset appreciation kalian. Ingatkan diri kalian sendiri untuk menghargai apa yang sudah kalian miliki, bukan selalu mencari yang terbaru. Dan tunda pembelian selama 30 hari misalnya. Kalau kalian masih penasaran atau tertarik sama barang baru, coba tunda 30 hari. Seringkali keinginan impulsif bakal hilang setelah 30 hari itu. Lanjut, strategi yang ke-8, temukan hobi yang gratis atau murah. Banyak dari kita yang punya hobi yang mungkin butuh dana nggak sedikit, kayak misalnya nongkrong di kafe atau nonton konser. Padahal masih banyak ya hobi yang menarik yang bisa kita kerjakan tanpa menguras dompet. Dan nggak kalah menyenangkan juga. Misalnya jogging, baca buku, atau ikutan kelas gratis online untuk hal-hal yang kita suka. Menemukan aktivitas yang menyenangkan dan murah bisa jadi langkah cerdas untuk tetap bahagia tanpa banyak pengeluaran. Intinya, dengan sedikit usaha eksplorasi, kita bisa menemukan hobi yang seru, yang nggak perlu mengeluarkan banyak uang, tapi tetap bisa bikin hidup kita lebih happy, lebih berwarna. Contoh nih, misalnya kalian setiap akhir pekan, weekend, selalu ngabisin waktu di kafe, hangout sama teman-teman kalian, atau nonton bioskop setiap ada film baru keluar. Nah, coba sekali-kali ganti kegiatan ini dengan yang lebih murah atau yang gratis. Kayak main game bareng di rumah, atau sekedar nongkrong di taman sambil ngobrol sama teman-teman kalian. Kalian bisa tetap have fun tanpa harus ngeluarin banyak uang kan? Beberapa tips lain untuk menemukan hobi yang gratis atau murah. Yang pertama yaitu coba hobi outdoor. Aktivitas kayak jogging atau jalan kaki atau sekedar piknik di taman itu bisa jadi alternatif hiburan murah meriah. Terus juga cari event gratis di sekitar kalian. Banyak event atau workshop gratis yang bisa kalian ikuti. Cek aja di media sosial atau website komunitas. Dan manfaatkan perpustakaan atau aplikasi gratis. Baca buku atau dengerin podcast bisa jadi hobi yang murah tapi tetap seru. Perpustakaan atau aplikasi baca online bisa menjadi sumber buku gratis yang dapat diakses kapanpun. Next, strategi yang ke-9, tentukan alokasi budget hiburan. Kadang kita nggak sadar bahwa pengeluaran terbesar itu ada di sektor hiburan atau rekreasi. Mungkin setiap minggu ada aja kegiatan yang butuh biaya, mulai dari makan di luar lah, nonton konser lah, atau belanja lah. Nah, menentukan budget khusus untuk hiburan itu penting, supaya kita nggak kebablasan dan tetap punya kontrol atas pengeluaran kita. Dengan begitu, kita tetap bisa happy tanpa harus bikin kantong jebol setiap akhir bulan. Contoh, misalnya kalian pengen ngeluarin 500.000 per bulan untuk hiburan. Dengan budget ini, kalian bisa rencanain kegiatan yang sesuai, kayak makan di luar sekali 2 kali, atau nonton bioskop. Jadi, kalau misalkan udah mencapai limit ini, kalian bakal lebih sadar untuk nggak mengeluarkan uang lagi buat hiburan sampai bulan depan. Dan beberapa tips lainnya adalah, tentukan budget yang realistis. Tetapkan budget hiburan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan terlalu kecil sampai kalian ngerasa tertekan, tapi juga jangan terlalu besar sampai bikin kalian boros. Pisahkan dari uang harian kalian. Bikin akun atau amplop terpisah khusus untuk budget hiburan, supaya kalian lebih mudah terkontrol dan gak tercampur sama pengeluaran lain. Dan cari alternatif hiburan yang murah. Kalau budget hiburan ternyata udah mau habis, atau bahkan udah habis, udah nol, coba kegiatan yang gratis atau murah, kayak misalkan main game di rumah aja, atau jalan-jalan di sekitar kota kalian. Next, strategi yang ke-10, belajar merawat dan memperbaiki barang sendiri. Setiap kali ada barang yang rusak, kita sering langsung otomatis kepikiran untuk, beli baru aja, gitu. Padahal, kalau belajar sedikit-sedikit cara merawat dan memperbaiki sesuatu, kita bisa memperpanjang umur barang dan irit pengeluaran. Ada banyak barang yang bisa kita perbaiki sendiri tanpa biaya besar, kayak misalnya pakaian, sepatu, bahkan beberapa barang elektronik sederhana. Selain hemat, kemampuan untuk merawat barang ini bisa membuat kita lebih mandiri. Dan juga dengan memperbaiki barang sendiri itu kita jadi lebih menghargai barang-barang yang kita punya.
Jadi dengan modal sedikit kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa mengurangi kebiasaan gonta-ganti barang. Misal kalau baju kalian sobek, belajar menjahit bisa memperpanjang masa pakai kalian tanpa perlu beli yang baru, ya kan? Beberapa tips yang bisa kalian coba untuk merawat dan memperbaiki barang sendiri adalah cari panduan online. Banyak video tutorial di YouTube atau artikel DIY alias do it yourself yang bisa membantu kalian belajar cara memperbaiki barang. Terus juga jangan lupa untuk investasikan sedikit waktu untuk merawat barang-barang kalian. Bersihkan dan rawat barang kalian secara berkala supaya lebih tahan lama. Kayak misalnya rutin bersihkan sepatu atau cuci pakaian dengan benar. Next, strategi yang ke-11, pilih versi yang lebih terjangkau dari barang sehari-hari. Kita sering tergoda untuk beli produk yang bermerek, padahal kadang produk generik atau versi yang lebih terjangkau punya kualitas yang sama atau bahkan mirip. Barang sehari-hari kayak misalnya produk kebersihan, peralatan dapur, atau pakaian, itu bisa diganti dengan pilihan yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Kalau kebutuhan utama kita bisa terpenuhi dengan produk yang lebih terjangkau, kenapa harus bayar lebih? Gaya hidup hemat ini nggak bakal bikin kita kurang gaya kok, malah bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dan pengeluaran. Misal, kalian biasa beli tisu atau produk pembersih dari merek terkenal yang harganya cukup tinggi. Coba ganti dengan produk generik atau private label yang biasanya dijual di supermarket dengan harga yang lebih murah. Atau kalian biasa beli kopi di kafe yang mahal setiap hari. Coba buat kopi sendiri di rumah dengan biji kopi yang lebih terjangkau. Dan beberapa tips lain untuk memilih versi yang lebih terjangkau, yaitu yang pertama tentunya bandingkan kualitas. Cek review atau coba sendiri untuk melihat apakah kualitas produk generik memang hampir sama dengan produk yang udah bermerek. Lalu pilih produk yang sering kalian pakai. Ganti barang sehari-hari yang sering kalian beli, seperti misalnya produk pembersih atau makanan ringan dengan versi yang generik. Dan rencanakan pengeluaran bulanan kalian. Buat list belanjaan bulanan yang bisa kalian hemat dan pilihan produk yang lebih murah. Lanjut, strategi yang ke-12, kembangkan pola pikir menunda kepuasan. Seringkali kita tergoda untuk beli sesuatu juga karena keinginan sesaat atau yang lebih dikenal dengan belanja impulsif. Nah, dengan menunda belanja dan memberi diri kita sendiri waktu untuk berpikir, kita bisa lebih bijak melihat apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya sekedar keinginan sesaat. Pola pikir ini bisa membuat kita menghindari pengeluaran yang nggak perlu. Nah, pola pikir yang kayak gini dikenal dengan prinsip delayed gratification. Menunda kepuasan akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan sadar dalam berbelanja. Ini artinya kita jadi punya waktu untuk berpikir lagi apakah barang tersebut memang penting atau hanya keinginan sesaat yang masih bisa kita tahan. Katakanlah misalnya kalian lihat baju di e-commerce atau yang di-endorse sama selebgram, dan habis itu kalian langsung pengen beli. Coba tunda dulu selama seminggu. Kalau setelah seminggu itu kalian masih ngerasa perlu, mungkin memang worth it. Tapi seringkali keinginan impulsif ini akan hilang dalam beberapa waktu, dan kalian bisa gunakan uang itu untuk kebutuhan lain atau bahkan ditabung. Nah, beberapa tips untuk menunda kepuasan, yang pertama yaitu aturan 2 hari atau 48 jam. Tunda keinginan kalian untuk beli barang-barang non-esensial selama 2 hari atau bahkan lebih, sampai seminggu juga boleh. Ini memberi kalian waktu untuk berpikir apakah barang itu benar-benar kalian perlukan. Lalu fokus pada tujuan keuangan yang lebih besar. Ingat soal tujuan jangka panjang kalian, kayak misalnya mau nabung atau investasi yang lebih penting daripada pembelian sesaat. Dan coba simpan dalam wishlist. Kalau kalian suka sesuatu, masukkan dulu itu ke wishlist atau daftar keinginan kalian, dan nanti cek lagi untuk menilai apakah kalian masih ingin memiliki barang tersebut. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih ya udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.